Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan pemerintah berlakukan vaksin booster sebagai syarat mudik. Setelah 2 kali mudik lebaran dilarang, pemerintah memprediksi ada 79 juta orang yang akan pulang kampung tahun ini. Hari Raya Idul Fitri masih lama, bulan puasa belum juga tiba. Tapi sudah ada masyarakat yang mudik duluan. Di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, jumlah penumpang kereta jarak jauh meningkat sekitar 30% sejak 2 pekan terakhir. Begitupun di Terminal Induk Kota Bekasi. Pemudik ramai pulang kampung lebih cepat, terutama ke Pulau Sumatera dan sekitarnya. Namun tidak hanya di jalur darat, mudik lewat jalur laut juga dilakoni masyarakat. Kami di Surabaya. Bersama Surabaya, ini pulang kampung ya, ke bawah-bawah ya? Kenapa Bu memilih pulang sekarang Bu? Ya, biar nggak rame ya. Artinya biar bisa puasa di rumah, lebaran di rumah ya? Tak dapat dipungkiri, minat masyarakat untuk mudik sangat besar, apalagi setelah 2 kali lebaran dilarang. Tapi mudik diperbolehkan dengan syarat harus vaksin lengkap. Maka berbondong-bondonglah masyarakat pergi ke sentra vaksin bagi yang belum booster. Presiden Jokowi juga merespon keluhan masyarakat atas kebijakan pemerintah yang menjadikan vaksin booster sebagai syarat mudik. Yang ingin mudik itu kurang lebih 79 juta. Ini bukan jumlah yang sedikit loh. Jangan dibandingkan nanti dengan acara-acara yang lain, acara misalnya MotoGP yang 60 ribu. Nggak bisa 60 ribu dibandingkan dengan 79 juta. Sehingga penanganan harus hati-hati. Mengetahui tingginya angka mudik tahun ini, pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan. Untuk itu, vaksin lengkap dan booster menjadi syarat mudik lebaran. Selain yang pasti, protokol kesehatan harus selalu diterapkan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Ya, lalu bagaimana situasi di Stasiun Gambir, Jakarta jelang bulan Ramadan? Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Tabita Putri. Tabita, ada berapa banyak penumpang yang mudik lebih awal dengan kereta hari ini? Di hari kedua jelang Ramadan ini memang ada sebanyak 5.966 calon penumpang yang akan melakukan perjalanan baik itu antar kota maupun antar provinsi dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Rizka dan juga saudara. Data yang kami dapatkan ini memang menunjukkan ada kenaikan dibandingkan dengan data kemarin, kurang lebih meningkat sebanyak 10% atau ada penambahan 500 penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan kereta api jarak jauh. Alasan bagi para masyarakat di wilayah ibu kota ini untuk melakukan mudik lebih awal ini memang karena adanya pelonggaran aturan yang diterapkan oleh pemerintah setelah membuka kembali mudik di tahun 2022 ini, di mana bagi calon penumpang yang sudah melengkapi vaksin COVID-19 ini sudah boleh melakukan perjalanan tanpa harus menunjukkan hasil dari swab antigen maupun PCR. Namun bagi mereka yang belum mendapatkan vaksin dosis lengkap, artinya baru mendapatkan dosis pertama ataupun belum sama sekali mendapatkan vaksin dosis lengkap, ini masih harus menunjukkan hasil tes usap, baik itu antigen yang berlaku 1 kali 24 jam, serta swab PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Sementara selain dari aturan yang diperlonggar ini, tentu saja pihak PT KAI masih menerapkan aturan pembelian tiket bisa dilakukan H-30 sebelum keberangkatan. Dan tentu saja tadi saat kami memantau sendiri melalui website, baik itu KAI Akses, kemudian juga dari platform jual beli tiket, jual on tiket secara online maksud kami, ini menunjukkan bahwa pada H-4 sebelum Lebaran pada tanggal 2 Mei nanti ini memang beberapa tiket yang menuju ke wilayah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah ini kebanyakan sudah habis, seperti menuju ke wilayah Malang, Surabaya dan Yogyakarta, maksud kami seperti itu. Sementara demikian kembali ke studio, Rizka. Baik Tabita, terima kasih laporannya langsung dari Stasiun